Saya tembak tuh. Ceder. Terus dia jawab, iya dah, saya minta didoain supaya saya bisa keluar dari hotel ini. Lah, nggak gampang loh Pak buat keluar. Di beberapa perusahaan Anda kalau keluar bayar. Nggak gampang loh. Di beberapa perusahaan kalau Anda keluar, you have to pay. Anda harus bayar. Di bank misalnya, coba-coba keluar. Kira-kira 5 tahun kerja, itu bangsa 5 juta tuh bayarnya. Jadi memang buat keluar juga, ini hari gini emang Yahudi sih sistemnya. Susah juga kita. Itu buat keluar Allah karim. Nggak gampang. Makanya orang harus berdoa tuh supaya bisa keluar. Supaya apa. Saya tanya, loh ini hotel cakep, bagus. Kenapa ente mau keluar? Saya tembak lagi tuh, dang gitu. Haram ya gitu. Kan pakai celemek tuh, pakai baju koki. Haram ya. Nangis dia. Iya Ustaz. Kok bisa sih? Di depan udah ada LP POM MUI-nya, udah ada sertifikat halal MUI-nya. Kenapa bisa haram? Ada cerita deh. Ya MUI kan 6 bulan sekali visitnya. Sementara kekuasaan yang ada di situ, ya kekuasaan dia. Mendadak aneh ngeliat tuh 80% teman-teman jilbaban, pecian, ada anak ustad juga ditaruhnya di hotel itu. Langsung tuh mata aneh searching, ada satu yang mukanya aneh datang. Ini dia nih, aneh datang ya. Yang mukanya rada-rada owner gitu, aneh datang ya. Aneh bilang, lu orang jahat deh, begituin aja. Lu jahat deh. Kenapa Pak? Jahat lo. Kami ini muslim dikasih makanan haram. Enggak Pak, gua tabok lo, enggak. Yang bener lo ngomong. Enggak aja. Enggak Pak, enggak haram ini halal. Halal dari mana sih? Masa orang kecil bohong sih? Kita cover tuh Pak, kita lindungin kalau segala macam. Ya tapi saya sebatas itu saja gitu loh. Dan memang tangan saya udah mendarat tuh Pak. Demi Allah udah mendarat tuh di pipi dia. Saking aja inget kita salah. Jadi mendaratnya jadi begini, nyolek set gitu. Ini bener, waduh, wah, itu udah gemeretak gitu. Ini kan kejahatan gitu loh. Kejahatan kan, apa susahnya sih makanan halal. Dan buat kebaikan dia juga. Tapi ini kan jahat, namanya jahat. Tapi kita nggak bisa ngomong apa-apa. Waktu aneh bikin hotel aja, masa bikin hotel sih? Ustadz bikin hotel. Ini lu baru tahu dah tuh begitu. Kenapa gue bikin hotel? Baru tahu dah tuh. Ya kita masuklah di industri, jangan ditinggal gitu loh. Kekuasaan pun begitu Pak. Please didik anak menjadi leader dari awal. Ikutin tuh programnya Agi. Santri ya siap guna, ikutin supaya anak kita nggak lembek, nggak leto, berjiwa leader, pemimpin, siap untuk jadi pemimpin. Ini kita dari SD udah payah, dari SD kita udah payah. Kita kalau ditanya sama guru, siapa yang mau nanya? Guru ngulangin. Siapa yang mau nanya? Orang lain Pak, guru masih ngomong. Ah Bu, menurut saya nggak begitu tuh, hebat nggak? Kita nih dari kecil nih kita bukan orang lain, kita waktu SD dulu disuruh maju, ke bawah-bawah sekarang. Begitu usaha ada, aduh, udah depan mata. Orang lain tanah ditempatin aja bisa diusir, orang lain Pak. Tapi kita karena tidak terlatih, tanah ditawarin. Oh, buat apa? Nanya tanah sehektar. Wah, ini nggak punya duit. Ambil, take it, ambil. Orang lain ngusir. Kalau perlu dipagar dulu sama dia, perkara dulu. Nanti ketemu di pengadilan. Pengadilan bilang kalah, mesti bayar, boleh bayar. Pencalonan dewan, kita malah mikirin KPK, udah berhasil, kita udah dijauhin nih. Dunia usaha udah dijauhi, dunia dagang udah dijauhi. Dunia usaha lagi, Masya Allah. Tuh ya, kalau gubernur, kalau wali kota, bupati, kagak demen maulid, udah nggak ada maulid tuh di kantor.
Sebaliknya jika dia cinta maulid, maulid melulu tuh, Kamis malam maulid, bagaimana orang lain? Emang udah begitu. Karena itu take it, ambil sebaik-baiknya kekuasaan yang ada di tangan orang saleh. Minimal jangan musuhin dulu deh. Kalau emang nggak mau masuk, jangan musuhin dulu deh. Jangan bilang biarin aja udah. Jangan, ente nyerahin kepala lu. Ane pernah nyontoin gitu ya, ane pernah nyontoin nih. Nih aneh nih. Laisa minna dah, bukan kita gitu. Ada kepala dinas, pendidikan, ada apa, kumpul aneh undang makan. Terus aneh bilang begini, nggak usah deh, ngapain sih? Ada baca-baca Quran segala, 15 menit loh, lumayan. Bukan larangan loh, bukan larangan. Aneh nggak nulis surat nih, nggak tanda tangan. Cuman ngomong. Aneh punya wilayah gitu loh. Kira-kira kepala pendidikan berani itu masih meneruskan? Nggak berani, Pak. Nggak berani. No. I'm not the loser. Saya bukan the loser. Tapi saya ngajak inti juga. Mikir. Kita masih punya kesempatan, Pak. Kalau enggak, azan di luar tinggal kenangan. Azan luar tinggal kenangan. Sebab apa? Yang punya wilayah bilang begini, nggak usah deh, ganggu di luar tuh. Ya. Coba lah gimana sih supaya kita bisa menghormati yang lain. Kira-kira kita yang jadi wilayah yang paling kecil, udah begini aja. Paling cuman sebel doang. Udah percuma sebel doang. Ayo Pak, harga satu pengusaha diingat-ingat. Harga satu pengusaha belasan ribu orang bisa. Saya makan di salah satu restoran. Itu makan, kemudian ada pelayannya datang kepada saya. Ustaz, wah di sini nggak bisa sholat Jumat Ustaz. Kenapa? Nggak boleh Ustaz. Padahal emang nggak ada yang makan juga tuh kalau Jumatan. Terus gimana? Ya gimana? Kita juga butuh pekerjaan. Nah, kan kasihan itu. Lah saya karena saya ada duit, saya datangin itu warung. Saya salam baya-baya sama siapa? Ini bagaimana ceritanya nih? Ada saudara aneh, adek aneh, adinda kita ini. Awalnya dia takut tuh. Gue bilang, lu takut tuh, lu dikeluarin tuh kerja sama gue. Lepas asik Pak kita ngomong begitu ya. Seru gitu loh. Cobalah jangan begitu, nggak baik ya. Kalau emang mau dijual nih restoran, ngomong aja. Nanti saya sama teman-teman bisa beli. Enggak Pak. Insya Allah nanti kita perbaiki. Bener nih. Tahun kemarin lagi nih. Iya bener. Cek, udah nggak begitu. Alhamdulillah gitu. Nah, terus juga harga satu ustadz, harga satu kiai. Oh, makanya jadi ustadz. Jadi kiai, didik anak yang benar. Biar bisa mempengaruhi orang, biar bisa kemudian mendidik orang, ikut membangun negeri ini. Yang penting ketika Anda udah jadi pengusaha, jangan petantang petenteng. Udah jadi penguasa, jangan petantang petenteng. Udah jadi ustadz, jadi guru, udah jadi kiai, jadi ustadz juga jangan petantang. Itu aja yang penting mah gitu. Tapi masalah ngisi lah. Tak giliran diisi sama yang lain, ente marah-marah lagi. Kerjaannya marah-marah melulu. Apaan? Oh, ustadz kayak gitu. Lah, lu kemana? Lu dong maju ngomong doang. Akhirnya kita jadi the loser tuh, mana-mana ngomong doang. Nggak ada. Ya ambillah peran itu. Kuntum khairu ummah. Kalian kata Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya umat. Ambil, masuk. Fastabiqul khairat. Kita sama-sama sambut ya presiden baru kita nanti dan wakilnya dengan segala pemerintahannya. Ini juga masih gelap. Siapa yang bakal jadi menterinya kita nggak tahu. Tahu-tahu udah nggak bisa diotak-atik, udah nggak bisa, udah jadi, udah nggak bisa. Tapi ya, ahlan, kita masih punya doa. Bila mana ada yang niatnya jelek, kita doa aja dah. Mudah-mudahan niatnya dibelokin sama Allah jadi benar. Bila mana ada yang kurang, kita doa supaya Allah yang tambahin. Bila mana ada yang salah, Allah yang benarin. Bila mana ada kekurangan, Allah yang nyempurnain. Bila mana ada kelemahan, Allah yang kuatin. Insya Allah. Selebihnya Pak, siap-siap.
Bahasa Inggrisnya get ready dah begitu. Ready. Insyaallah mudah-mudahan ini nggak tahu apa ada manfaatnya apa kagak gitu, tapi insyaallah sih mudah-mudahan ada dah. Mudah-mudahan. Baik jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Mudah-mudahan di negeri ini masih ada didapati orang-orang yang sujud, orang-orang yang ruku, orang-orang yang bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang masih ada ya yang salat berjamaah. Insyaallah mudah-mudahan Allah sayang sama negeri ini, Allah sayang sama bangsa ini, Allah sayang sama semua yang ada di negeri ini, bukan cuma muslim muslimah. Allah punya sifat Ar-Rahman. Mau kafir nggak kafir dikasih makan sama Allah. Kita juga kudu begitu. Karena kita adalah ibadur Rahman, kita pun kudu begitu. Persoalannya cuman kalau kita yang ada di garda paling depan, setidaknya kita bisa membela hak-hak kita. Itu saja. Jadi yang dirahmati Allah, jangan kelewat juga berharap sama manusia, siapapun dia. Pada akhirnya kita juga yang menentukan nasib kita sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya menyeru diri saya dan saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, emang hendaknya kita gantungin harapan sebaik-baiknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah lah yang bisa membawa negeri ini kepada negeri yang terbaik menurut ilmu dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita gantungin segala persoalan negeri kita, bangsa kita bukan sama satu dua orang, malah kasihan. Kita harus lebih banyak kasihan. Kita sering doain orang-orang yang sedang diamanahi ya pemerintahan pada hari ini, karena mereka butuh doa-doa dari kita semua dan butuh nasihat dari kita semua. Ya Allah, kasih kekuatan pada presiden kami yang baru nanti ya Allah, dan wakilnya serta seluruh perangkatnya dari yang paling atasnya sampai yang paling bawahnya. Kasih keselamatan, kemudahan, kekuatan. Kasih jalan-jalan yang bisa membuat kami-kami ini diajak ingat sama Engkau ya Allah, enggak diajak lupa. Makin diajak taat, enggak makin diajak ingkar. Ya Allah, kami percaya Engkau lah yang memilihkan, Engkau juga yang mengangkat, maka Engkau juga yang insya Allah punya taufik dan hidayah agar saudara-saudara kami yang diberikan mandat, kekuasaan, izin, kesempatan, waktu untuk memimpin kami, mudah-mudahan ya Allah bisa memimpin dengan ridha-Mu, bisa memimpin dengan kekuatan-Mu, bisa memimpin dengan ilmu-Mu. Ya Allah ya Rahman Rahim. Bila ada di antara mereka yang punya niat salah, Engkau lah yang bisa meluruskan. Bila ada di antara mereka yang punya kekurangan, Engkau yang menyempurnakan. Bila ada di antara mereka yang gak lurus, Engkau lurusin. Jika ada di antara mereka ya Allah yang tidak punya kemampuan, maka Engkau lah yang memberikan kemampuan. Bimbing negeri kami, bangsa ini ya Allah, kami semua, untuk menjadi negeri yang maju, bangsa yang maju, tanpa melupakan-Mu dan melupakan Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan di seluruh muka bumi-Mu ya Allah, wabil khusus di tanah air Indonesia ini. Mudah-mudahan terhindar dari perang saudara, terhindar dari kekacauan, terhindar dari peperangan, terhindar dari penindasan, penjajahan, terhindar dari penipuan, terhindar dari maksiat dan dosa. Hanya Engkau Tuhan kami yang bisa menyelamatkan kami ya Allah. Kami serahkan nasib negeri ini, bangsa ini kepada-Mu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbi ij'al hadzal balada baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin.